Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah huda. Amma ba'd. Di dalam kitab Al-Mizanul Adil karya Abdul Qadir Isa, terbitan Darut Taqwa Damaskus, Syria, halaman 341 sampai 345, membahas tentang menggerak-gerakkan jari-jari ketika membaca tahiyat atau tasyahud dalam sholat. Dalam kitab tersebut, pada akhirnya setelah meneliti berbagai dalil, ternyata hujjah yang lebih kuat adalah hujjah bahwasanya di dalam sholat hanya isyarah dengan jari tanpa menggerak-gerakkan. Berikut kita akan mendiskusikan. Pertama, di dalam kitab Sahih Ibni Khuzaimah, hadis nomor 223, diriwayatkan dari Wa'il bin Hujrin. Beliau mengatakan, summa rafa'a isba'ahu, kemudian Rasulullah mengangkat jari-jarinya, fara'aituhu yukharrikuha, maka aku melihat Nabi Muhammad menggerak-gerakkan jari-jarinya, yad'u biha, berdoa dengan jari-jarinya digerakkan, yakni ketika tahiyat. Ini dalil yang dipakai pendapat bahwa ketika tahiyat jari-jarinya itu diangkat dan digerak-gerakkan. Ini pendapat sebagian ulama. Kemudian yang dipakai kelompok ulama yang berpendapat ketika tahiyat jari-jari digerakkan adalah berdasarkan hadis yang sama dengan redaksi yang sama dari rawi yang sama, yaitu Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu, di dalam kitab Al-Muntaqa Ibnul Jarud. Ini kitab hadis Al-Muntaqa Ibnul Jarud, termasuk kuno, karya Abdullah bin Ali bin Jarud An-Naisaburi, wafat tahun 307 Hijriah. Di dalam kitab Al-Muntaqa ini, di nomor hadis 211. Kemudian dalil yang kedua dari kitab Al-Bahruz Zahar, atau yang terkenal Musnadul Bazzar. Ini kitab Musnadul Bazzar saya pegang di jilid 12, di halaman 221, hadis nomor 5917. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat asyara bi isbi'ihi, isyarah dengan jari-jarinya, wa adba'aha basarahu, kemudian melihat jari-jarinya, melihat jari-jarinya yang diangkat itu, diisyarahkan itu. Setelah sholat Rasulullah SAW mengatakan,
lahiya asyaddu 'ala syaitan minal hadid. Sungguh jari-jari telunjuk yang diangkat ketika tasyahud, ketika tahiyat lebih berat bagi setan daripada besi. Nah, ini juga dipakai oleh ulama yang mengatakan jari-jari digerakkan untuk menghantam setan. Karena Rasulullah mengatakan lebih berat daripada besi bagi setan. Bagaimana jawaban terhadap pengambilan dalil tersebut, pendapat tersebut? Ini masalah kedua untuk menjawab. Pertama, terkait hadis yang diriwayatkan Wa'il bin Hujrin bahwa Rasulullah itu ketika sholat tasyahud jari-jarinya digerakkan, yukharrikuha. Ini ternyata berbeda dengan riwayat lain. Saya temukan di dalam kitab As-Sunanul Kubra karya Al-Baihaqi. As-Sunanul Kubra karya Al-Baihaqi di jilid 2 hadis nomor 2845. Di sini hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yushiru bi isba'ihi. Rasulullah itu ketika tahiyat isyarah dengan jari-jarinya, idza da'a, ketika doa dengan tahiyat, tetapi la yukharrikuha, tidak digerak-gerakkan. La yukharrikuha. Nah, hadis yang dipakai pertama oleh ulama yang mengatakan digerak-gerakkan berbeda dengan hadis Abdullah bin Zubair. Bagaimana al-jam'u bainad dalilain, untuk menggabungkan dua hadis tersebut? Maka Al-Baihaqi di dalam kitab As-Sunanul Kubra lil Baihaqi menjawab di halaman 483 di nomor hadis 2846, beliau mengatakan, fayahtamilu ayyakunal muradu bitahrik al-isyarah. Maka sangat pantas dan sangat rasional apabila yang dimaksudkan menggerakkan jari bukan menggerakkan gini-gini, bukan menggerakkan gini atau gini-gini, bukan. Tetapi al-isyarah, yang dimaksudkan adalah isyarat. Biha, dengan jari-jari, la takrira takhrikiha, bukan mengulang-ulangi menggerakkan, tetapi menggerakkan untuk isyarat. Begini. Jadi, nah, ini menggerakkan untuk isyarat. Kan sudah menggerakkan. Tetapi bukan mengulang-ulang menggerakkan. Karena hadis yang lain, la yukharrikuha, tidak digerak-gerakkan. Berarti arti digerak-gerakkan adalah mengangkat, digerakkan untuk diangkat, diisyarahkan. Supaya sama dengan riwayat Abdullah bin Zubair yang mengatakan tidak digerak-gerakkan. Nah, ini keputusan ulama besar Al-Baihaqi, termasuk pemimpin ulama mazhab Asy-Syafi'i dunia. Ini jawabannya. Ya. Kemudian menjawabi yang kedua, yaitu hadis dari Musnadul Bazzar bahwa Rasulullah itu isyarah dengan jari-jari, kemudian Rasulullah setelah sholat mengatakan
lebih berat bagi setan jari-jari yang diangkat ketika tasyahud itu daripada besi. Bagi setan lebih berat jari-jari tersebut menghantamnya. Nah, ini supaya berat digerak-gerakkan, isyarahnya digerak-gerakkan. Nah, ini hadis sebetulnya ada rawi yang menjadi masalah, yaitu rawi yang bernama Kasir bin Zaid. Kasir bin Zaid. Nah, Kasir bin Zaid ini memang menurut Ibnu Hibban di dalam kitab tentang penelitian rawi As-Siqat. Ini kitab As-Siqat, penelitian rawi bahwa rawi hadis Musnadul Bazzar Kasir bin Zaid itu memang rawi yang bisa dipercaya. Ini keterangan di nomor 3944. Kitab As-Siqat karya Ibnu Hibban, ensiklopedi rawi-rawi yang terpercaya. Akan tetapi di dalam kitab Tahdhibut Tahdhib, ini masalah ketiga ya, masalah ketiga yaitu terkait dengan pengambilan dalil orang yang mengatakan tahiyat jari-jarinya digerakkan dengan alasan hadis Musnadul Bazzar, bahwa jari-jari yang diisyarahkan dalam tahiyat itu lebih berat bagi setan daripada besi, maka dihantamkan, digerak-gerakkan, menghantam syaitan. Nah, ini sebetulnya, ini masalah ketiga. Rawi yang bernama Kasir bin Zaid, meskipun dalam kitab As-Siqat ini termasuk rawi yang dipercaya, tetapi dalam kitab Tahdhibut Tahdhib karya Ibnu Hajar Al-Asqalani disebutkan di sini bahwa rawi yang bernama Kasir bin Zaid wa qala an-Nasa'i dha'ifun. Ibnu Nasai mengatakan rawinya dhaif, Kasir bin Zaid. Kemudian ada lagi menurut Abu Ja'far At-Tabari, wa Kasir bin Zaid indahum mimman la yuhtajju binaqlih. Kasir bin Zaid menurut banyak para ulama ahli hadis, ahli rawi, ahli rijal, rawi-rawi hadis, mimman la yuhtajju binaqlih, termasuk orang yang tidak dipakai hujahnya ketika dia menukil hadis, tidak dipakai hujahnya. Nah, jadi kesimpulannya hadis tersebut dhaif akhirnya. Hadis tersebut akhirnya dhaif. Jadi tidak bisa dipakai untuk sebagai dalil bahwa menggerak-gerakkan jari-jari untuk menghantam setan. Satu, tidak ada redaksinya menggerak-gerakkan. Yang kedua, hadis ini lebih mengarah sebagai hadis dhaif. Ini masalah ketiga. Masalah keempat, Imam Ahmad bin Hanbal yang dipopulerkan menggerak-gerakkan jari-jari dalam sholat ketika tahiyat, ternyata setelah saya buka di kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah sebagai kitab induk Musnadu Ahmad, termasuk kitab induk Musnadu Ahmad, dan beberapa kitab induk juga banyak sekali di, alhamdulillah, di perpustakaan kami cukup banyak kitab-kitab dari berbagai madhab, termasuk madhab Ahmad bin Hanbal. Saya ambil sebagai contoh satu, yaitu Al-Mughni Ibnu Qudamah. Ini kitab besar, Al-Mughni Ibnu Qudamah. Ini masalah keempat, saya ambil di jilid 1, halaman 608. Beliau mengatakan, wal awwalu aula, pendapat pertama itu lebih utama.
yakni isyarah dengan jari-jari telunjuk tanpa digerak-gerakkan. Iqtidaan bin Nabi, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yushiru bis sababah, ketika tahiyat isyarah dengan jari telunjuk. Bi raf'iha, dengan mengangkat. Inda zikrillahi ta'ala fi tashahhudihi, ketika menyebut nama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Lima rawainahu, karena hadis yang kita riwayatkan. Wala yukharriqu, tidak usah menggerakkan. Lima rawa Abdullah bin Zubair, karena hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Zubair, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yushiru bi usbu'ihi, Rasulullah isyarah dengan jari-jari, wala yuhariku, tanpa menggerak-gerakkan. Ini kitab pegangan madhab Hanabilah, madhab Hambali. Apalagi madhab Syafi'i tidak boleh menggerak-gerakkan. Ini kitab induknya, termasuk kitab induk pengikut Hanabilah, pengikut madhab Hambali. Selain ada kitab-kitab lain seperti Al-Insaf fi Ma'rifatil Hilaf dan sebagainya. Nah, jadi ini masalah keempat ya. Masalah kelima, Nasiruddin Al-Albani mengatakan, wa amma wad'ul isba' ba'dal isyarah au taqyiduha biwaqtin nafyi wal isbat, meletakkan jari-jari setelah isyarat atau mengikat atau mensyaratkan pengangkatan jari-jari, isyarat jari-jari biwaqtin nafyi wal isbat, ketika nafyi dan isbat. Alla ilaha nafyi, illallah isbat. Ini tiada Tuhan selain Allah, illallah, jari-jari diangkat. Kata Syekh Nasiruddin Al-Albani mengatakan, mengepaskan itu, membersamakan itu, fakullu dzalik mimma la asalahu fi sunnah, tidak ada dalilnya dalam sunnah. Jadi menurut beliau tidak harus pas illallah, karena itu tidak ada dalilnya dari sunnah. Kata beliau, bal huwa mukhalifun laha, justru itu bertentangan dengan sunnah, berbeda dengan sunnah. Karena sunnah tidak ada untuk mempersiskan illallah kemudian diangkat. Madhab kita Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, tidak usah digerak-gerakkan. Nah, ini kita dijawab oleh Abdul Qadir Isa dalam kitab Al-Mizanul Adil tadi, dari kitab Subulus Salam. Ini kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, karya Muhammad bin Ismail As-Sun'ani. Ini juga punya syarah Al-Jami'us Shaghir beliau, namanya At-Tanwir fi Syarhi Al-Jami'us Shaghir, karya Jalaluddin As-Suyuti. Di dalam kitab Subulus Salam ini, di halaman, di jilid 1, ya, jilid 1 halaman 100 juz 1, di juz 1 rajil 1 halaman 189, beliau mengatakan, wa maudhi'ul isyarah, ya, tempatnya isyarah dengan jari-jari ketika tahiyat, inda qawlihi la ilaha illallah, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, lima rawahul Baihaqi min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu
sesuai dengan riwayat Imam Baihaqi, yaitu Nabi melakukannya. Subhanallah. Jadi Nabi melakukannya. Illallah, bukan tidak ada dasar dalam sunnah, apalagi seperti yang dikatakan Syekh Nasiruddin Al-Albani berlawanan dengan sunnah. Justru ini sesuai dengan sunnah. Nah, dibuktikan, diisyaratkan dalam kitab As-Sunanul Kubra lil Baihaqi, As-Sunanul Kubra lil Baihaqi, di jilid 2 halaman 485, ya, hadis nomor 2852. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika isyarah jari-jari dalam tahiyat, wa innama yuridun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam at-tauhid, yang dimaksudkan Nabi ialah tauhid. Tauhid mana? Redaksi tahiyat yang tauhid, ya illallah, asyhadu an la ilaha illallah, itu tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah, itu tauhid. Nah, itu Rasul mengangkat jari. Wa innama yuridun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam at-tauhid. Nah, kemudian di riwayat nomor hadis 2853, innama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalik, sesungguhnya Nabi melakukan itu, mengangkat jari-jari, lima yuwahhidu biha rabbahu tabaraka wa ta'ala, karena mengekspresikan, karena mengisyaratkan tauhid sebagai tanda tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di nomor 2854, Abdullah bin Abbas ditanya, kenapa tahiyat mengangkat jari-jari? Abdullah bin Abbas mengatakan, huwal ikhlas, itu keikhlasan. Nah, keikhlasan mana? Yaitu asyhadu an la ilaha illallah, itu kalimat tauhid, kalimat ikhlas yang paling inti di situ. Nah, jadi sudah benar apa yang dilakukan oleh Madzhab Syafi'i, jamaah Madzhab Syafi'i atau ulama yang lain di luar Madzhab Syafi'i, yang mengangkat tangan, yang mengangkat jari-jari ketika asyhadu an la ilaha illallah, persis pas illallah ketika isbat. Nah, ini tanpa digerak-gerakkan, sudah sesuai dengan hujah-hujah yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.